Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya dalam hukum Newton. Oke, yang pertama kita bahas adalah gaya berat. Oke, gaya berat adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh suatu gravitasi. Kalau kita perhatikan, massa itu adalah kumpulan dari beberapa partikel. Dimanapun posisinya, massanya selalu tetap. Massa dengan gaya berat berbeda. Kalau gaya berat ya bisa saja dia berubah-ubah karena dia dipengaruhi oleh gravitasi di tempat itu. Misalnya berat sebuah spidol beda di bulan dengan di bumi. Tapi kalau massa spidol baik dia di bumi ataupun di bulan, dia pasti selalu sama atau tetap. Kemudian gravitasi adalah suatu tarikan yang arahnya menuju pusat. Kita misalkan ini sebuah bumi, oke. Kemudian kita buat titik pusat. Seterusnya kita buat di atas benda. Kemudian di titik ini, dan titik ini. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya ada gaya tarikan yang mendorong benda untuk menempel di permukaan bumi. Kalau posisinya di sini berarti gaya gravitasinya menuju pusat, oke. Kemudian kalau posisinya di sini, menuju pusat juga, menuju pusat dan menuju pusat. Jadi bisa kita lihat bahwa gravitasi itu merupakan salah satu alasan kenapa kita bisa menginjak bumi. Selanjutnya masih kita mempelajari gaya berat, ya. Secara matematis, gaya berat itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke. Gaya berat itu disimbolkan dengan W, berasal dari bahasa Inggrisnya weight. Oke. Jadi W sama dengan M dikali G, massa dikali dengan gravitasi. Oke, jadi ini kita kasih kotak. Kemudian kita lihat keterangannya. W sama dengan berat benda, satuannya Newton. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G itu sama dengan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sebagai catatan, di sini kita lihat rumus gaya berat W sama dengan M dikali G. Jadi kita melihat untuk gaya berat itu satuannya adalah Newton. Oke, berarti kita buat di sini Newton. Untuk satuan dari massa itu adalah kilogram, dan untuk satuan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Berarti Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Atau kita buat 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kita akan mempelajari gaya normal. Jadi kalau kita lihat pengertian dari gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Gaya normal itu disimbolkan dengan huruf N. Di mana satuannya gaya normal itu adalah Newton. Oke, sebagai contoh, misalnya ada sebuah lantai, di atas lantai kita taruh sebuah benda. Oke, di mana kita lihat bahwa permukaan lantai itu bersentuhan dengan dasar benda. Jadi kalau dia bersentuhan berarti bisa kita gambarkan gaya normal. Karena pengertian dari gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Berarti yang tegak lurus berarti dia ke atas. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Dan yang tegak lurus adalah di sini. Untuk contoh soal selanjutnya, bagaimana kalau bendanya posisinya di bidang miring? Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini bidang miringnya, kita taruh bendanya di atas bidang miring. Kemungkinan besar nanti benda ini akan meluncur ke bawah atau dia diam, gitu. Oke. Akan tetapi kita belum membahas ke sana. Kita masih ingin membahas di mana sebenarnya posisi dari gaya normalnya. Oke. Kemudian di permukaan bidang miring dengan dasar benda bersentuhan. Berarti di sini kita buat gaya normal. Karena gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang
sentuh, berarti ini dia tegak lurus. Kalau dia vertikal, contohnya misalnya kita menghapus papan tulis. Nah, kita taruh bendanya di sini. Gaya normalnya arahnya ke kanan. Di sini ada catatan bahwa rumus gaya normal itu berbeda-beda tergantung bagaimana keadaan sistem, ya. Bagaimana dia pada arah mendatang horizontal, bagaimana gaya normalnya kalau misalnya dia pada bidang miring, dan bagaimana gaya normalnya kalau misalnya vertikal. Rumusnya nanti akan berbeda-beda. Nah, tergantung dengan bagaimana keadaan sistemnya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya tegangan tali. Oke, gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali disimbolkan dengan huruf T. Gaya tegangan tali satuannya adalah Newton. Oke, contohnya di atas atap kita buat sebuah tali, kita gantung benda. Oke, nah, berarti di sini ada gaya tegangan tali karena benda ini membuat tali menegang. Oke. Kemudian contoh kedua, di sini kita buat ada sebuah lantai, kemudian kita taruh benda, kemudian di sini ada benda, nah, kita hubungkan dengan tali. Nah, berarti kalau kita tarik kali ini nanti akan menegang. Berarti ada di sini tegangan tali. Contoh yang ketiga, nah, di sini kita buat gambar katrol, oke. Nah, di mana katrol ini dihubungkan dengan dua buah benda. Oke, di sini benda pertama, benda kedua. Berarti di sini ada tegangan tali. Oke, kemudian di sini lagi ada tegangan tali. Oke. Sebagai catatan, untuk gaya tegangan tali rumusnya juga berbeda-beda sama seperti gaya normal. Ya, bagaimana keadaan sistemnya? Kalau misalnya gambar 1, oke, rumusnya akan beda dengan gambar 2 dan akan beda dengan gambar ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Oke. Gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda. Misalnya kita mendorong benda ke depan, berarti gaya gesek memberikan arahnya ke belakang kita. Kemudian gaya gesek disimbolkan dengan huruf FG. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda yang dimaksud di sini adalah benda yang berbentuk padat, cair maupun gas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia gaya gesek yang terjadi pada benda padat itu terbagi dua macam. Yang pertama adalah gaya gesek statis yang disimpulkan dengan Fs. Kemudian gaya gesek kinetis yang disimbolkan dengan Fk. Nah, untuk gaya gesek yang terjadi pada benda cair ataupun gas itu disebut gaya stokes. Nah, sebenarnya gaya stokes ini akan lebih dalam kita pelajari pada materi fluida. Gitu. Nah, oke, masih kita mempelajari tentang gaya gesek. Yang pertama kita pelajari adalah gaya gesek statis. Oke. Nah, jadi gaya gesek statis itu terjadi ketika benda dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak. Oke, secara matematis gaya gesek statis itu dirumuskan dengan Fx max sama dengan mu s dikali dengan n. Oke, ini kita kasih kotak di mana kita buat keterangannya. Fx max sama dengan gaya gesek statis maksimum. Nah, satuannya adalah Newton. Kemudian mu s itu adalah koefisien gesek statis. Dia tidak memiliki satuan. Nah, selanjutnya adalah n itu gaya normal yang tadi kita pelajari. Oke, untuk catatannya, jika F yang besar ini adalah gaya dorong lebih kecil dengan gaya gesek statis maksimum, maka benda dikatakan diam. Oke, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, jika gaya dorong itu sama dengan gaya
gesek statis maksimum, berarti itu dikatakan tepat akan bergerak. Yang ketiga, jika gaya dorong lebih besar dengan gaya gesek statis maksimum, berarti itu dikatakan bergerak. Jadi kalau dia sudah bergerak, berarti yang kita pakai di sini bukan gaya gesek statis maksimum lagi, akan tetapi gaya gesek kinetik. Oke, jadi sekarang kita mempelajari gaya gesek kinetik. Jadi gaya gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. Jadi kalau secara matematis Fk itu sama dengan mu K dikali N. Oke, kita kasih kotak dan kita buat keterangannya. Untuk Fk itu sama dengan gaya gesek kinetik, satuannya Newton. Kemudian mu K itu adalah koefisien gesek kinetis yang tidak memiliki satuan. Kemudian untuk N itu sama dengan gaya normal. Gaya normal satuannya adalah Newton.